Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang soleh, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran setelah kemarin kita melaksanakan ujian pada bab 1. Insyaallah pada pertemuan melalui video presentasi ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 2 dengan judul zakat, infak, dan sedekah. Mari kita awali pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh, dan mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada bab 2 ini kita mempelajari zakat, infak, dan sedekah. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini, setelah anak-anakku mengikuti pembelajaran di bab 2 ini, maka anak-anakku sekalian, yang pertama dapat menjelaskan pengertian zakat, ketentuan-ketentuannya, serta hikmah zakat, ya. Kemudian menjelaskan pengertian infak dan sedekah, ketentuan-ketentuan serta hikmahnya. Yang C, semangat mempraktikkan infak dan sedekah. Baiklah anak-anakku, sebelum pembahasan di materi, ada sebuah mukadimah, ada juga di buku kalian. Islam mengajarkan agar kita berbagi kepada sesama. Kelebihan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebagian harus diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Perbuatan yang terpuji ini akan melahirkan kehidupan sosial yang harmonis dan menutup peluang munculnya kesenjangan serta perselisihan antara orang kaya dengan orang miskin di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan zakat, infak, dan sedekah. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala berupa zakat, infak, sedekah, ya, dari harta yang kita miliki. Itu ada hak-hak orang lain yang harus kita berikan. Suatu contoh, ketika menjelang Idul Fitri, ini banyak orang yang berzakat. Ada yang juga bersedekah ataupun berinfak. Tidak hanya di hari raya Idul Fitri, di hari-hari yang lain juga banyak orang yang melaksanakan zakat. Kalau di hari raya Idul Fitri itu, sebelum hari raya itu zakat fitrah namanya. Kemudian ada selain di hari raya, di hari-hari lain itu ada yang namanya zakat mal, ya, zakat harta yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki.
dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi menafkahkan harta di jalan Allah itu serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Kemudian di setiap bulirnya itu tumbuh 100 biji, muncul 100 biji. Jadi Allah melipat gandakan pahalanya, ganjarannya, maupun melipat gandakan rezeki yang Allah berikan. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, mari kita kalau punya keluasan rezeki, hendaknya kita bersedekah, infak. Mungkin anak-anakku belum punya penghasilan, tapi ada kalanya orang tua memberikan uang jajan contohnya. Nah, itu disisihkan untuk disedekahkan. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, zakat. Zakat dalam bahasa Arab artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sebagai istilah dalam fikih, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib diserahkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya menurut ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi para ulama sepakat hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Wajib. Kewajiban ini posisinya dengan kewajiban lain seperti sholat, puasa, Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Sama. Maksudnya kewajiban ini harus dilaksanakan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat. Makanya zakat ini masuk dalam rukun Islam. Jadi ingat-ingat lagi, masih hafal apa itu rukun Islam Ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, kemudian ibadah haji ke Baitullah, ke rumahnya Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal haji, was shaumi Ramadan." Islam didirikan atas 5 perkara, yaitu syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Termasuk kita zakat ini tidak boleh ditinggalkan, terutama pada sebelum hari raya Idul Fitri. Ini kewajiban kita. Kalau zakatnya ditunaikan setelah hari raya atau pada hari raya itu, maka dia bukan zakat fitrah lagi namanya, itu hanya sedekah biasa. Baiklah, berikutnya zakat terbagi menjadi 2 bagian, zakat fitrah dan zakat
harta atau zakat mal ini ya. Zakat mal. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim, baik anak-anak atau dewasa, merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, sebelum menunaikan sholat sunnah Idul Fitri. Nah, ini dilaksanakan sebelum sholat sunnah Idul Fitri. Ini wajib nih, anak-anak yang masih bayi, kemudian anak-anak remaja, dewasa, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, semuanya wajib untuk berzakat ya. Wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tidak ada terkecualinya, harus dilaksanakan. Kecuali memang orang tersebut tidak mampu sama sekali. Nah, tidak mampu sama sekali, kemudian dia mendapatkan zakat dari orang-orang yang berzakat. Ini sama dengan kewajiban yang lain. Sholat juga tidak boleh ditinggalkan. Kemudian menunaikan ibadah haji ya, tidak boleh ditinggalkan. Hukum zakat fitrah itu wajib ya, karena wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Zakat ini disebut juga zakat jiwa. Kewajiban itu didasarkan atas hadis sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan 1 Sya' atau 2,176 kg kurma atau gandum, dikenakan kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari umat Islam. Rasulullah memerintahkan agar mengeluarkannya sebelum mereka keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Jadi semuanya wajib untuk berzakat fitrah. Kalau pada zaman Nabi itu berupa kurma atau gandum. Tapi kalau sekarang di Indonesia, karena kita makanan pokoknya adalah beras sebagai bahan makanan pokok, maka di Indonesia terbiasa untuk berzakat menggunakan beras. Kemudian ketentuan zakat fitrah. Barang yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah bahan makanan pokok seperti yang Ustadz sampaikan tadi ya, yang biasa dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat setempat seperti beras, gandum, kurma. Untuk umat Islam Indonesia, nah ini barang yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah beras, karena kita bahan makanan pokoknya adalah beras. Jumlahnya adalah 1 sya', yakni 2,176 kg. Ini kalau dibulatkan menjadi 2,5 kg atau 3,5 liter. Menurut mazhab Hanafi, zakat fitrah boleh dikeluarkan dalam bentuk uang tunai seharga barang makanan pokok tersebut. Jika harga beras per kilo 10.000, zakat fitrahnya berarti 25.000. Ini menurut salah satu mazhab yaitu Hanafi ya. Kemudian adapun mazhab yang lain harus menggunakan bahan makanan pokok ya. Kalau ada beras ya beras. Kalau ada kurma, gandum. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Kapan waktu zakat fitrah itu dikeluarkan?
Ini wajib ya, wajib, waktu wajibnya pada saat matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan ya, setelah ini selesai bulan Ramadan, di akhir puasa maghrib ya, hingga sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi pada saat matahari selesai terakhir itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya bagi yang belum mengeluarkan zakat fitrahnya. Pada saat itulah waktu yang wajib dikeluarkannya sampai sebelum keesokan harinya sebelum pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri. Jika dikeluarkan setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri, zakat fitrahnya menjadi tidak sah. Ya, barang atau uang yang dikeluarkan hukumnya seperti sedekah biasa. Ini waktu wajibnya tadi perlu diingat, yaitu sebelum sholat Idul Fitri harus dikeluarkan. Mulai dari waktu maghrib ya, buka puasa terakhir kali di bulan Ramadan sampai sebelum sholat sunnah Idul Fitri. Ini wajib mengeluarkan zakat fitrah, waktunya wajib. Kemudian ada waktu yang diperbolehkan. Waktu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu ini sejak awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Waktu yang umum dilakukan di masyarakat adalah beberapa hari menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, ini diperbolehkan. Maksudnya tetap sah dia mengeluarkan zakat fitrahnya ya, tetapi dia tidak masuk pada waktu wajib untuk mengeluarkan zakat. Diperbolehkan sebelum hari raya, umpamanya 1 hari 2 hari sebelum hari raya, diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan memang kalau zaman sekarang karena masyarakatnya sudah banyak, kemudian kalau dikumpulkan setelah buka puasa terakhir bulan Ramadan ya, waktunya akan kurang untuk mengurusi zakat ini. Baiklah anak-anakku, bagian yang C, penerima zakat. Penerima zakat ini dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 juga sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, anak-anakku sekalian, jadi penerima zakat ini orang-orang fakir, kemudian orang-orang miskin ya. Fakir itu lebih kurang daripada miskin. Makanya di sini dipisah. Yang pertama fakir ya. Bisa jadi fakir ini orang yang tidak punya pekerjaan ya, tidak menetap, dengan penghasilan yang tidak menetap. Mereka juga kekurangan dalam memenuhi
kebutuhan makannya dalam sehari-harinya. Ini fakir ya, tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, mereka kurang ya, pekerjaan juga tidak menentu. Kemudian orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini mereka ya mungkin ada pekerjaan tetap, tetapi untuk memenuhi kebutuhannya mereka juga masih kurang ya, tetap kurang, tetapi tidak sekurang dari si fakir. Kemudian pengurus zakat atau amil zakat ini ya, pengurus zakat, amil zakat. Nah, itu yang mengurusi zakat, yang mengumpulkan, yang mengelola, kemudian membagikan, itu mendapatkan bagian dari zakat orang yang memberikan zakat tadi. Mereka dapat bagian. Akan tetapi para ulama berbeda bahwa para pengurus zakat ini, amil zakat ini, yang mendapatkan bagian itu sebetulnya yang mereka itu terus menerus mengumpulkan zakat. Umpamanya di badan amil zakat ya, di Indonesia ada badan amil zakat. Jadi ini mereka dapat bagian dari zakat tadi. Akan tetapi keterangan para ulama untuk yang biasanya di musola, di masjid, itu karena sifatnya sementara, para amil zakat itu ada perbedaan nih ya penjelasannya. Para pengurus zakat itu tidak mendapatkan bagian zakat, sebagai amil tidak mendapatkan. Ini berbeda pendapat ya para ulama. Jadi memang karena mereka dibentuknya secara sementara pembentukan amilnya, jadi tidak harus mendapatkan bagian zakat tersebut. Kemudian para mu'alaf, orang yang baru-baru masuk Islam, itu mendapatkan bagian dari zakat ya, penerima zakat masuk. Orang-orang yang berhutang ini hutangnya banyak, tidak bisa membayar. Kemudian hutangnya itu memang berhutang untuk keperluan mereka, keperluan sehari-hari, makan, minum ya, bukan keperluan yang lain. Kalau keperluan untuk hanya membuat rumah yang bagus, membeli mobil yang bagus, membeli motor yang bagus, membeli perhiasan, nah hutang seperti itu tidak mendapatkan bagian sebagai penerima zakat. Kemudian zakat juga untuk jalan Allah, untuk mereka yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang sedang dalam perjalanan, musafir ya, fisabilillah, ibnu sabil, itu mendapatkan bagian. Nah, ini anak-anakku, orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian hikmah zakat ini, yang pertama ini secara garis besarnya saja ya, membersihkan diri orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak bermanfaat dan kotor. Kemudian memberikan kebahagiaan
kepada orang-orang yang tidak mampu pada hari Idul Fitri. Ini secara garis besarnya hikmah zakat fitrah. Baiklah anak-anakku, mungkin ini pembahasan bab 2 zakat, infak dan sedekah ini. Pada bagian pembahasan pertama ini insya Allah sampai di sini, bahwa zakat ini merupakan suatu kewajiban. Zakat fitrah ini kewajiban sebagaimana kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, puasa, berhaji, ya. Ini kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan. Kemudian kalau zakat fitrah itu dikeluarkan sesudah terakhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat sunnah Idul Fitri, itu wajib dikeluarkan. Kemudian diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, tetap sah zakatnya mulai awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian penerima zakat tadi ada fakir, miskin, mu'alaf, ibnu sabil, sabilillah, ya. Kemudian untuk yang berjuang di jalan Allah, orang yang banyak hutangnya. Kemudian hikmah zakat secara garis besar membersihkan diri orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak bermanfaat dan kotor, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang tidak mampu pada hari raya Idul Fitri. Demikianlah anak-anakku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita, dan selalu kita diberikan oleh Allah, ditetapkan dalam keislaman, iman, dan ketakwaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan dari saya pribadi, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri bersama-sama dengan baca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.